dari Lampung dan Iya. Palembang. Jadi komunitas di Bandar Lampung ini kira-kira ada 13 stable, masing-masing ngirim perwakilannya untuk ikut bertanding. Palembang ada 2 stable yang ikut tanding di tempat kita juga. Gitu. Lokasi pertandingannya Di tempat kita sendiri di Batu Putu. Stable kita. Di stable kita. Oh, di stable-nya gitu. Itu kenapa nih kok mau ngadain pertandingan ini? Mau pertandingan ini pertandingan pertama, equestrian pertama di Lampung. Karena mungkin nih hobinya cukup unik ya untuk orang-orang. Makanya kita mau coba adakan di Lampung dan ternyata penggemarnya sih banyak. Gitu. Iya, ini pertandingannya hanya 1 hari itu aja nanti, hari Minggu. Hanya hari Minggu saja. Dari pagi sampai sore. Dari pagi sampai sore. Itu kalau misalnya ada yang lain kan yang belum terdaftar itu ya mau ikut itu masih bisa nggak? Masih bisa, masih bisa. Caranya gimana? Langsung kontak aja biasa ke dia ataupun ke ada perwakilan prodasi kita yang ngebantu untuk bisa registrasi atau buka di IG kita, Instagram juga kita, ada nomor HP-nya yang bisa dikontak langsung. Iya, apa nih nama IG-nya? Octavian Equestrian Center. Oh iya, kalau nomor handphonenya apa nggak? Mungkin bisa di-share? Bisa, kalau mau kontak langsung ke kita itu 0812 796 1626. Itu langsung HP-nya Octavian. Langsung ya ke HP pemiliknya. Iya, itu ada syaratnya nggak kalau mau ikut pertandingan ini gimana? Ada, kita bisa pilih, ada 4 kelas yang ditandingkan. Kalau langkah indah itu ada 2 kelas, walk trot 2 dan walk trot 3. Kalau show jumping itu dia bertanding rintangannya yang pertama 30-50, yang kedua 50-70. Ntar bisa dipilih mau ikut yang mana. Kalau yang bertanding sih biasanya mereka udah latihan ya dari beberapa bulan sebelumnya. Iya, itu namanya pertandingan pasti ada hadiahnya ya? Betul. Kalau menang apa nih hadiahnya? Ada dapat medali, dapat roset, lalu pasti sertifikat. Semua yang itu ikut lomba dapat sertifikat dan ada hadiah uang tunai juga. Iya, ada hadiah uang tunai juga. Nah ini yang mendorong mengadakan pertandingan ini apa sih? Apa karena memang peminat orang untuk berkuda itu di Lampung ini cukup banyak atau gimana? Sekarang kan olahraga berkuda ini lagi mulai booming nih. Nah, kalau yang kita tahu kan di Jakarta, di Surabaya itu lomba-lomba udah sering. Sedangkan kalau untuk di Bandar Lampung, kita ini baru mulai ininya komunitasnya. Jadi mereka pada mau lomba pun masih takut. Jadi kita cobalah adakan lomba sendiri di Bandar Lampung, biar orang-orang sini pada berani semua begitu. Jadi untuk kedepannya siapa tahu ada atlet dari Lampung gitu mewakilkan. Iya ya, oh ternyata memang berarti benar ya di Bandar Lampung selama ini belum pernah ya Belum ya pertandingan kayak gini ya. Aku kira aku aja yang kudet gitu ya, nggak pernah tahu ada pertandingan berkuda gitu. Tapi kalau stable tuh aku lihat sih cukup banyak ya di Bandar Lampung ini ya. Untuk precise-nya ada 13 stable sih di sini. Ya, ada 13 stable di sini dan masing-masing ngirim perwakilan untuk bertanding nanti. Iya, jadi hampir semua yang ada di Bandar Lampung ini pada ikut semua ya? Pada ikut. Iya. Nah, boleh diceritain sedikit nggak nih soal komunitasnya ini? Ini komunitasnya sudah ada sejak dari tahun berapa? Kita sih mulai dari setahun setengah yang lalu sih pastinya. Rata-rata yang dekat-dekat Bandar Lampung bahkan sampai yang jauh-jauh pun pernah datang tempat kita sih, dari Jakarta, dari Palembang. Mereka emang dasarnya udah cinta kuda sendiri. Gitu. Iya. Nah ini Mas sama Mbaknya ini dulu itu kepikiran buat komunitas berkuda ini gimana nih? Apa awalnya itu suka kuda? Betul, pastinya sih udah hobi dari awal sih, udah cinta sama kuda, kudanya sendiri. Terus semakin kita bisa berlatih dan bisa berkembang sama-sama, itu suatu kepuasan sendiri sih. Gitu, itu yang bikin kita tetap setiap hari itu mau latihan terus, karena dengan kitanya berkembang sama kudanya ada rasa kepuasan gitu yang dapat. Iya gitu. Apa sih yang membuat kok suka sama kuda gitu? So kalau aku lihat sih orang-orang di Bandar Lampung ini rata-rata tuh sukanya tuh bukannya kuda ya, tapi yang kayak anjing, kucing gitu.
kuda pun nggak kalah pinternya seperti anjing kucing. Nah dia tuh pun menurut dengan kita. Jadi ada satu kuda yang saya latih sekarang juga udah bisa hormat sendiri. Terus kuda pun sebenarnya takut dengan rintangan, tapi kalau kita ajarin, oh jangan takut dengan rintangan untuk bisa lompat dan lain-lain, dari lompat yang pendek terus menengah dan sampai tinggi-tinggi, itu ada kepuasan dengan kita masing-masing gitu. Kepuasan kita sendiri lah. Iya. Nah saat ini komunitasnya sudah ada berapa anggota? Udah berapa ya? Sekitar kalau di tempat kita sendiri sekitar 20 orang sih. Yang sudah member tetap ya? Member tetap. Member tetap. Ada juga yang datang cuma coba sekali 2 kali, mungkin kurang cocok nggak ikutan. Iya. Itu member ini dia kalau mau jadi member itu syaratnya gimana? Ya hanya sering latihan ke sana, lalu udah gitu nanti kalau misalnya ada event apa bagaimana ya kita suka undang apa bareng-bareng. Kayak kemarin juga kita kalau kayak buka bersama, terus ada acara apa kita bareng-bareng gathering gitu. Jadi lebih kebersamaannya aja sesama pecinta olahraga ini gitu. Tapi rata-rata yang udah cinta, rata-rata mereka beli kuda sendiri sih. Akhirnya mereka eventually mereka beli kuda sendiri. Nah itu baru aku mau bilang gitu, kuda ini kan bisa dibilang harganya cukup lumayan ya, lumayan menguras kantong gitu. Kalau awal-awal jadi member itu apakah harus langsung punya kuda? Enggak harus. Kita emang udah siapin kuda untuk mereka berlatih. Dari kuda lokal sama kuda impor pun kita ada. Itu biayanya itu yang kuda kecil 200.000, yang menengah 250.000. Kalau udah mulai bisa, kita akan kasih kuda lebih besar, itu 350.000 per sessionnya. Gitu. Iya. Dan kalau mau gabung di komunitas ini, apakah harus sudah bisa berkuda atau memang dia benar-benar dari nol banget nggak bisa apa-apa? Justru kita memang ngajarnya emang dari nol. Yang penting hobi sih. Ya, yang penting mau tahu berkuda itu seperti ini, terus mulai menyukai. Terus perlahan-lahan pasti bisa. Soalnya kita juga sering sharing antara sesama member kita kan. Baju ini nih enak nih buat berkuda. Coba beli celana yang ini apa beli yang lain, glovesnya dan helmnya juga kita suka sharing sih. Soalnya kan susah di Lampung cari baju berkuda nggak ada. Iya memang nggak ada. Olahraga lain banyak. Iya, jadi komunitas ini ya biar kita sharing. Oh cari barang-barangnya di mana sih gitu. Iya, itu kalau mau latihan berkuda itu yang dilatih itu apa aja sih? Maksudnya apa dari untuk yang masih benar-benar pemula itu latihan awal itu gimana? Latihan awalnya itu biasanya dari dilanjing dulu sih. Jadi di lanjing itu biasa sebelum dia bisa mengontrol dan mengarahkan kudanya, biasa orangnya di tengah, terus kita pakai tali, terus kudanya berjalan lingkaran supaya dia belajar gimana untuk balance di atas kuda. Nah, setelah itu pelan-pelan kita lepasin, dia bisa mengendarai kudanya sendiri dengan bisa berlari dengan kuda, menggalop dengan kuda, terus meningkat dengan belajar langkah indah, show jumping itu next level. Ya mending bisa dulu, baru ntar dia pilih dia maunya lompat atau langkah indah gitu. Iya. Biasanya butuh waktu berapa lama sih kita itu sampai bisa benar-benar mahir gitu berkuda itu? Kalau sampai bisa mahir itu tergantung orang masing-masing, karena ada orang yang lebih dedicated atau yang nggak kurang dedicated. Tapi rata-rata 1 bulan sampai 2 bulan untuk mengendarai dan bisa lari dengan kuda rata-rata sudah bisa. Terus tinggal dia dari dirinya sendiri apa mau belajar lebih lagi. Itu kan di dalam berkuda juga ada teknik-tekniknya juga, nggak cuma jalan dan lari aja. Iya, kalau itu aku kadang kalau ngeliat orang naik kuda itu kayaknya keren banget gitu ya. Apalagi kalau sampai kuda bisa jumping gitu tanpa dia jatuh. Iya. Nah, manfaat kita bisa berkuda itu apa sebenarnya? Tentunya pasti itu olahraga ya. Yang orang bilang berpikir oh naik kuda itu nggak capek, tapi harus coba dulu, itu sih capek banget gitu. Apalagi di show jumping juga memacu adrenalin ya, soalnya kan kita benar-benar lompat berbareng dengan kuda. Lebih capek. Dan juga sih untuk orang yang mungkin tulang punggungnya yang agak kurang lurus, itu gitu ya. Kita kan diwajibkan untuk berkuda tuh untuk duduk lurus ya. Jadi itu sangat membantu untuk
tulang punggung belakang sih. Iya, jadi dia kayak dipaksa gitu ya. Iya, paksa harus posturnya tegak. Posturnya tegak. Posturnya tegak gitu. Nah ini ada yang pernah nanya gitu ya, itu berkuda ini rentan untuk cedera nggak sebenarnya? Sebenarnya tiap sih olahraga sih pasti ada resiko ya. ya. Cuman yang penting kita jalani dengan hati-hati, terus tahu juga teknik-tekniknya yang benar dan lakukan yang benar, itu sebenarnya sih jarang jatuh. Tapi tetap helm harus dipakai, tetap. Ya, protektif Tetap jaga-jaga. gearnya tetap harus dipakai. Iya. Iya, kalau selain jatuh itu ada resiko cedera lain nggak? Nggak ada kayaknya ya? Dan juga kan kita kan pakai di bawahnya itu kita pakai pasir kan, jadi meski jatuh pun rata-rata sih nggak gitu sakit ya. Sakit. Paling kalau habis naik kuda ya pegel-pegel. Pasti. Olahraga ya pasti. Itu biasanya yang awal-awal itu ya, Iya. yang baru-baru berkuda gitu ya. Punggung sakit, tangan sakit, kaki sakit pasti. Iya. Nah kan memang kalau aku lihat ya itu memang udah sekitar setahun atau 2 tahun belakangan ini kayaknya kuda itu lagi populer banget ya. Padahal dulu itu kayaknya berkuda itu tuh sesuatu yang asing karena terkenal mahal. Iya. Itu di Bandar Lampung ini berkuda itu dikenal sebagai olahraganya orang-orang kaya. Iya, terus terang aja gitu. Jadi kalau udah dengar kan olahraganya apa, berkuda, golf gitu, wah itu pasti orang kaya, itu duitnya banyak gitu. Ya mungkin karena mereka berpikir kalau berkuda mereka harus punya kuda sendiri dan tapi padahal di sini kita juga provide yang mereka nggak usah punya kuda, mereka tinggal bisa naik dan belajar. Kalau mereka hobi dan pengen membeli kuda sendiri, kita pun bisa. Kalau untuk pemula pun kita kayak boots dan helm itu kita sediakan untuk dipakai. Jadi mereka datang cuma begini aja bisa berkuda nih. Ya enggak gitu. Tapi ini apa sih yang membuat itu kok berkuda ini kok aku lihat setahun belakangan ini ya terutama itu kok jadi populer banget gitu. Sampai ada anak kuliahan itu rela ya keluar duit sampai 20 juta lebih hanya untuk membeli kuda. Apa yang membuat kuda kok begitu populer sekarang ini ya? Apa ya? Mungkin semenjak COVID kemarin, pandemi kemarin ini, orang pengen mencari sesuatu yang aktivitas outdoor, terus menyenangkan dan berbeda, unik, dan juga suatu hal olahraga gitu yang bisa bikin capek dan bikin badan sehat ya. Jadi banyak yang coba di perkudaan ini gitu. Jadi ada satu member kita juga yang kuliahan juga ya, barusan beli kuda ya, laki-laki kuliah, barusan ini. Dan dia suka show jumping, jadi ya. Gitu. Iya gitu. Aku kenal ada satu anak kuliah gitu ya, anak Unila gitu jurusannya kalau nggak salah ada komunikasi, dia baru aja beli kuda. Mungkin harganya dia kalau nggak salah dia beli kuda itu 25 juta apa nggak salah itu ya. Anindita ya? Iya. Iya. Jangan berarti orangnya sama ya? Benar orangnya di Ada tempat orang yang di kita. tempat kita. Iya, orangnya di tempat kita. Oh orangnya berarti di tempat Mas ya? Betul. Iya. Nah Mas, apa sih yang membedakan komunitas ini dibandingkan dengan komunitas kuda yang lainnya? Ada nggak? Jadi orang tertarik gini untuk gabung gitu? Kalau di tempat kita itu lebih ke equestrian sih, jadi lebih ke ya itu tadi tunggang serasi dan jumping. Mungkin ada lagi komunitas lain dia horseback archery yang memanah dari atas kuda, atau ada juga endurance, jadi dia kudanya itu lari Maraton. maraton Ya, lah 20 kilo, 40 kilo gitu. Bedanya memang di ininya sih, di apa sih jenis kegiatannya aja. Iya. Boleh dijelasin lebih ini lagi nggak soal tadi apa equestrian ya? Equestrian. Itu apa itu? Equestrian itu sebenarnya kita di sini kita tekunin dressage sama show jumping. Dressage itu langkah indah. Langkah indah itu dimana rider sama kudanya harus serasi. Gitu. Jadi ada yang langkah-langkah yang harus dilakukan bersama-sama kuda dan itu harus serasi. Jadi biar orang kelihatannya menunggang kudanya gampang kelihatannya gitu. Dan indah. Ya, Dan indah. Kayak nari. Kayak nari. Kayak nari, betul. Padahal yang di atas kudanya berusaha keras. Nah, kalau show jumping mungkin semua orang tahu kita ngelewatin rintangan dan kudanya sama ridernya harus lompat dengan ya tidak boleh kenain rintangan dan mengelilingi arena gitu sih. Iya. Apakah komunitas ini adalah salah satu-satunya komunitas di Lampung ini yang fokus ke equestrian ini? Kayaknya enggak. Kayaknya Enggak ya? sih saya ada 2 stable atau tapi
Yang saya lihat sih masih satu ya, masih dua kayaknya ya, dua ya, satu lagi ada di tempat lain sih. Yang lain sih kebanyakan di Lampung dari 13 table. Yang lainnya itu lagi fokus di marathon endurance tadi sama horseback archery, jadi di atas kuda dia memanah. Ya artinya masih jarang lah ya di untuk equestrian ini masih equestrian ini masih jarang gitu. Tapi kalau mungkin kalau di luar Lampung mungkin ada mungkin ya. banyak. Kalau di luar Lampung banyak. Iya. Nah, ada nggak sih kondisi seseorang itu yang dia nggak boleh berkuda gitu? Mungkin dari sisi kesehatannya atau mungkin dari apanya gitu? Yang jelas kalau punya penyakit jantung itu agak riskan kalau untuk berkuda. Atau biasanya kalau orang yang punya asma juga dia kalau misalnya ngos-ngosan capek takut kan kalau misalnya kumat di atas kuda. Jadi mungkin boleh berkuda, bukannya nggak boleh, tapi dibatasin gitu, jangan sampai terlalu capek gitu. Iya. Atau kalau ibu hamil juga nggak boleh, habis melahirkan juga nggak boleh. Iya. Nah, kalau usia, nah ini usia dari usia berapa bisa berkuda dan bisa gabung di komunitas ini? Kita kalau misalnya boleh mulai berkuda tuh dari usia 5 tahun. Nah, 5 tahun udah boleh belajar. Oh, berarti 5 tahun jangan-jangan itu kudanya yang kecil. Kuda poni ya, Poni. kuda poni. Berarti di komunitasnya ada dong kuda poni ya? Ada. Ada. Dan ini kuda ini salah satu olahraga di mana wanita sama laki-laki itu sama. Jadi mereka bisa saling compete, saling bertanding. Gitu. Oh gitu. Kalau batasan maksimal usia ada nggak? Kayaknya bisa sampai lumayan tua banget ya. Soalnya orang rata-rata ya bahkan ada pemenang Olimpik juga 80-an. 80-an juga ada ya. Ada juga 80. Yang menang pertandingan. Jadi nggak kenal batas usia juga. Iya, bisa dibilang begitu. Kayak besok ini kita ada pertandingan, memang ada yang kita khususkan untuk kelas usia di bawah 14 tahun, ada juga yang open. Jadi kalau open itu mulai dari anak kecil sampai yang besar sama, perhitungan nilainya sama. Ya, jadi nggak kenal batas umur. Iya. Oh ya, itu nama pertandingannya apa nanti itu? Lampung Equestrian Competition. Lampung Equestrian Competition hanya 1 hari itu aja. Satu itu. Iya, itu nanti itu ada kelas-kelasnya tuh ya? Ada kelasnya. Kelas-kelas apa aja tuh? Walk trot itu yang langkah indah, itu ada 2 kelas. Lalu ada show jumping 30 sampai 50 cm dan 50 sampai 70 cm. Iya, itu yang mengikuti kelas-kelas itu ada syaratnya nggak? Ada syarat-syarat khususnya nggak gitu? Mereka harus hafal mungkin ya. Harus hafal. Kan kalau di tempat pertandingan ini ada harus ngiterin tempat ini, ada patternnya, dan mereka harus hafal pattern itu. Tentunya kalau di rintangan mereka harus, kalau di show jumping mereka harus tahu mereka nih harus lewatin rintangan yang ini dulu, rintangan yang lainnya dan seterusnya. Ada nomor 1, 2, 3 gitu. Betul. Iya, dan hadiahnya sama ya? Hadiahnya sama. Hadiahnya sama. Nah nanti mungkin kedepannya bakal ada pertandingan yang serupa? Kita akan ada lagi, mungkin setiap 2-3 bulan sekali kita adakan, cuman levelnya kita naikin terus, akan kita tinggikan gitu. Iya, ini apakah ini pertandingan pertama yang diadakan komunitas ini? Ya, untuk di Lampung ini pertama kali. Dan untuk komunitasnya sendiri juga pertama kalinya ya? Betul. Iya, jadi luar biasa banget ya itu ya. Nanti berarti hari Minggu nanti mulai jam berapa nih pertandingannya? Mulai dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Nah ini, tadi ada yang aku lupa tanya ya, kan ini kan pertama kalinya pertandingan kuda di Bandar Lampung ya khususnya. Kalau masyarakat pengen lihat kan pasti penasaran tuh, kayak apa sih pertandingan kuda itu, bisa lihat nggak? Bisa datang, mereka bebas masuk. Oh bebas masuk? Bebas masuk, iya. Mereka bebas masuk. Ada uang masuknya kah? Nggak ada. Oh nggak ada Free. ya? So free. Ya, nah boleh dikasih ancer-ancernya nggak sih? Mungkin belum ada yang tahu itu lokasinya persisnya. Persisnya tolong aja cek di Instagram Octavian Equestrian Center. Di Google pun juga ada, Google Map. Di situ ada link Google Map ya, nanti bisa. Ada link Google Map ya. Dan
gratis ya. Jadi buat yang penasaran pertandingan kuda itu kayak apa sih, kan selama ini kan kita kan cuma bisa lihatnya di TV ya. Iya, betul. Bener kan? Betul. Sama cuma bisa di TV gitu. Nah ini kalau penasaran pengen melihat secara langsung nih pertandingannya kayak apa, udah datang aja langsung, bebas ya. Bebas. Bebas, asal yang penting tetap prokes jalan. Iya. Ya nggak? Betul. Kalau pengen ngelihat kuda banyak ya nanti di ini kompetisi ini. Banyak banget kudanya. Ya. Palembang kirim berapa ya? Palembang aja kirim 7 kuda dari Palembang. Dari Palembang. Oh 7 kuda dari Palembang ya. Nah, oke, ini sebelum kita akhirin, ini mungkin ada yang mau disampaikan? Apa ya namanya? Yang mau datang aja. Soalnya gratis dan juga bisa, siapa tahu bisa berminat untuk mempelajari olahraga berkuda ini sih. Itu aja. Oh iya, siapa tahu nanti setelah lihat pertandingan, udahlah gue mau gabung lah. Gitu. Kayaknya seru. Kayaknya seru ya kuda itu ya. Bisa jadi punya hobi baru ya. Bisa jadi hobi baru gitu ya. Dan jangan khawatir meskipun nanti baru bergabung itu nggak usah pikirin, gue nggak ada kuda. Gak usah pikirin dulu ya. Iya. Soalnya kita siapin kudanya kok, dan mereka bisa Sesuai level. Sesuai level. Iya, oke, terima kasih banyak ya atas waktunya. Thank you, Makasih juga. udah datang jauh-jauh ke Tribun. Iya, sama-sama. Thank you Tribun, makasih. Iya. Ya Tribuners, tadi obrolan kita bareng Mbak-mbak dan Mas ini. Sampai jumpa lagi di bincang-bincang berikutnya. Selamat sore.